Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Supriyadi, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Dian Nusantara. Kami dari kelompok 3 ingin menerangkan proyek pembuatan website dengan tema servis motor. Langsung saja kita buka websitenya. URL-nya adalah my.local. Nah, di sini pada my.local tertampil halaman login page yang ini akan membutuhkan suatu user dan password agar bisa masuk ke dashboard admin. Sebelum itu kita harus membuat registrasi akun dulu, register an account. Nah, kemudian kita masukkan full name-nya. Di sini saya memasukkan full name-nya Muhammad Arkan. Lalu email address-nya itu Arkan. Lalu password-nya itu adalah 123. Confirm password 123 juga. Kemudian klik register. Ketika register berhasil, dia akan kembali ke halaman login page. Lalu kita masukkan user yang sudah tadi kita buat, namanya arkan@local.com. Nah, untuk password di sini saya membuat suatu validasi agar tidak sembarangan masuk dengan password yang salah. Jadi ketika ada password yang salah, itu dashboard akan kembali ke login page. My.local ini akan kembali ke login page, yaitu tidak bisa login ke dashboard. Coba kita misalkan asal memasukkan passwordnya. Ketika validasi password berhasil, dia akan kembali mengkosongkan form login page-nya. Itu untuk validasinya. Kemudian kita login yang tadi sudah kita buat dengan password 123. Nah, untuk halaman dashboard admin sudah terbuka, yaitu ada brandnya Enjoy Bengkel. Kemudian di sini saya membuat suatu menu, yaitu ada 4 menu, yaitu input kendaraan, list kendaraan, tambah servis, dan list servis. Kita mulai dulu dari input kendaraan. Input kendaraan ini berfungsi untuk kita mencatat kendaraan dari pelanggan yang datang. Langsung aja kita demokan. Nomor polisinya saya input asal aja, B9900GHJ. Kemudian nama lengkapnya Budi. Kemudian merek motornya Suzuki. Nah, untuk nama lengkapnya yang tadi kita buat namanya Budi, itu sudah masuk dengan nomor polisinya B9900GHJ dengan merek motor Suzuki. Lalu di menu list kendaraan ini adalah halaman tampilan table dari yang kita input tambah kendaraan baru. Dia akan masuk ke sini untuk melihat apa aja sih isinya gitu, apa aja yang kendaraan yang sudah kita input. Kemudian ada tambah servis. Tambah servis ini berfungsi untuk kita mendeskripsikan apa sih permasalahannya, kemudian apa sih yang perlu diganti spare partnya. Nah, tadi kita menginput nomor polisinya itu GHJ. Lalu misalkan di sini permasalahannya motor tidak menyala. Starter. Kemudian pergantian spare partnya itu adalah pergantian aki motor. Kemudian kita simpan.
simpan berhasil, lalu akan muncul table dari list service, yaitu yang tadi sudah kita input adalah B9900GHJ dengan permasalahan motor tidak menyala atau starter dengan pergantian spare part, pergantian aki motor. Nah, di sini juga pada kedua list kendaraan dan list service, saya membuat aksi suatu edit berfungsi untuk semisal kita membuat kesalahan saat menginput kendaraan baru, tadi kita bisa edit dengan aksi edit tadi. Misalkan di sini saya lupa menambahkan nama lengkapnya Budi Hidayat. Kemudian kita edit. Nah, proses edit sudah berhasil dengan update, yaitu tadi sebelumnya Budi menjadi Budi Hidayat. Nah, kemudian tadi untuk list service sama halnya kayak list kendaraan, ini juga bisa edit. Misalkan di sini kita akan mengganti pergantian yang lain gitu. Motor tidak menyala. Misalkan di sini motor remblong, kemudian pergantian kanvas rem. Edit. Nah, untuk pergantian kanvas rem sudah berhasil. Yang tadinya sebelumnya pergantian aki, sekarang pergantian kanvas rem. Lalu di sini saya juga menambahkan suatu aksi hapus, yaitu ketika kita mungkin salah mengedit, salah memasukkan kendaraan baru, itu kita bisa menghapusnya dengan klik tombol hapus. Hapus sudah berhasil. Kemudian kita lihat list service-nya, kita juga bisa menghapus di sini. Nah, proses hapus sudah berhasil. Itu aja dari keempat menu tersebut. Sekarang kita ke menu user, yaitu di sini adalah table yang melihat user-user yang aktif. Di sini kita lihat ada 4 user yang aktif, yang dimana user tersebut bisa login ke dashboard admin service motor ini. Itu aja untuk penjelasan dari running programnya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya dari segi source code. Nah, mungkin saya akan membuat 2 view gini. Nah, pada halaman login pack ini mengacu pada folder out yang ada di folder views out. Ini out itu adalah autentikasi, yaitu semacam kita login, halaman login untuk mengautentikasi ke halaman dashboard adminnya. Di sini ada out footer dan out header, sudah saya pisah. Dan login PHP-nya ini yang tertampil di sebelah kanan layar kita. Lalu ada register.php, itu ada register and account. Ini mengacu pada ke register and account. Kemudian pada control dashboard.php. Nah, di sini saya menambahkan yang tadi saya bilang yang di awal, menambahkan suatu validasi yang dimana ketika passwordnya salah, dia akan mendirect ke halaman dashboard indeksnya, yaitu login pack. Selagi dia menginput password yang salah, dia tidak akan bisa masuk ke dashboard admin. Nah, kemudian dari keempat menu
input kendaraan, list kendaraan, tambah service, dan list service. Yang pertama, input kendaraan ini mengacu pada tambah produk.php. Nah, inilah dari menu input kendaraan. Inilah source code-nya. Kemudian dari sini kita lihat dashboard PHP-nya, controller-nya. Nah, tambah produk di sini. Inilah fungsi untuk kita menambahkan suatu input kendaraan baru. Kemudian menu list kendaraan ini mengacu pada table.php. Table.php, lalu di controllernya itu ada di sini yang function. Kita bisa lihat bagian lihat kendaraan. Ini functionnya agar bisa tertampil. Lalu di tambah service ini mengacu pada tambah service.php. Inilah coding untuk formnya. Lalu pada dashboard.php-nya kita lihat pada function tambah service di sini. Lalu ketika simpan, dia akan membuat suatu post ke database dengan function namanya simpan service. Lalu di list service ini mengacu pada table service.php. Lalu untuk kita lihat untuk kontrolnya, lihat service ini kita lihat di functionnya itu dilihat service, public function lihat service. Lalu untuk proses edit dan hapusnya itu bagian pada public function edit service. Kemudian untuk hapus service-nya ini public function hapus service. Lalu untuk menu user ini mengacu pada table user.php. Ini yang akan menampilkan user-user yang aktif dan sudah terregistrasi sebelumnya. Itu saja penjelasan dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.